Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Heru Farm. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat pupuk supaya pohon kecil, pendek, cepat berbunga dan berbuah lebat. Seperti yang ada di video saya kali ini pohon jeruk ini adalah hasil yang sudah saya terapkan, yang sudah saya buktikan berkat racikan yang saya buat. Alhamdulillah hasilnya sangat baik, sangat bagus. Walaupun tidak 100%, tapi alhamdulillah bahan-bahannya yang saya gunakan sangat mujarab ya teman-teman, sangat ampuh. Pohon kecil pendek bisa berbunga lebat dan berbuah lebat yang sudah saya aplikasikan kepada pohon jeruk ini. Dan mari simak videonya sampai selesai biar tidak salah paham atau salah mengartikan video saya kali ini. Bahan apa saja yang saya gunakan, yang saya buat di video kali ini ya teman-teman. Dan ini saya mempersatukan kedua bahan ini ya teman-teman, bahan yang putih dan yang hitam. Alhamdulillah hasilnya sangat baik, sangat bagus untuk segala jenis tanaman supaya cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Dan mari disimak videonya sampai selesai ya teman-teman biar tidak salah paham. Dan bahan apa saja yang saya gunakan, yang saya buat di kesempatan video saya kali ini. Dan untuk yang bahan yang pertama di sini saya mempersiapkan air ya teman-teman sekitar 3 liter. Dan di sini saya menggunakan ini adalah bodrek yang biasa buat sakit kepala ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bodrek cukup 1 butir saja dicampurkan dengan 3 liter air ya teman-teman, dan nantinya akan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Dan bodrek ini sudah saya terapkan, sudah saya buktikan, alhamdulillah berkat campuran bodrek ini pohonnya bisa berbunga lebat dan berbuah lebat walaupun masih kecil ya teman-teman. Dan cukup 1 butir saja ya teman-teman untuk bodreknya dicampurkan dengan 3 liter air biasa, air mineral ya teman-teman. Untuk 1 butir bodrek ini ya teman-teman sudah cukup bagus ya teman-teman buat dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan tidak usah dihancurkan dulu ya teman-teman, nanti juga kalau dilarutkan atau disimpan di dalam air bisa hancur dengan sendirinya ya teman-teman. Dan di sini akan saya mempersiapkan bahan yang lainnya untuk memperkuat atau mencampurkan pupuk ini ya teman-teman, pupuk perangsang atau pupuk bagus ini. Dan di sini saya sudah mempersiapkan bahan yang lainnya, dan ini adalah garam krosok atau garam kasar. Saya menggunakan garam kasar ini sekaligus untuk membunuh ya teman-teman, membunuh bakteri jahat di dalam tanah dan sekaligus nantinya bisa menetralkan tanah ya teman-teman. Dan di sini saya tidak banyak-banyak menggunakan garam kasarnya. Di sini saya hanya memakai atau mencampurkannya cukup 2 sendok makan saja seperti ini. 2 sendok makan ini sudah cukup dicampurkan dengan air 3 liter ya teman-teman, dan 1 butir bodrek seperti ini. Cukup 2 sendok saja dan dikocek dulu ya teman-teman biar larut hancur nantinya di dalam air ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, karena kalau ada saran atau pertanyaan, kalau mau sharing-sharing silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bawah video saya kali ini. Dan untuk bahan selanjutnya di sini saya akan memakai, nah ini adalah pupuk petroorganik ya teman-teman. Pupuk petroorganik ini sangat bagus buat pertumbuhan tanaman, buat menggemborkan tanah, buat perangsang bunga bisa menjadi buah. Dan di sini saya tidak banyak-banyak, cukup 1 ons saja untuk dicampurkan dengan bahan sebelumnya yang sudah saya campurkan ya teman-teman, yang sudah saya pakai. Dan pupuk petroorganik ini bersifatnya sangat keras ya teman-teman. Kalau direndam di dalam air bisa agak sedikit lama, akan membutuhkan waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk hancurnya ya teman-teman pupuk ini. Dan petroorganik ini banyak di toko-toko pupuk ya teman-teman, di toko pertanian banyak. Dan seperti ini adalah susah hancurnya ya teman-teman. Dan pupuk petroorganik ini kalau mau dipakai atau mau dicampurkan ke dalam air harus disimpan dulu. Kalau dikocek nantinya bisa memakan waktu lebih banyak ya teman-teman, atau
lebih banyak waktu untuk dihancurkannya, dan sebaiknya disimpan dulu seperti ini sambil disimpan dan menunggu pupuk petroganiknya hancur. Akan saya campurkan bahan selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau nantinya akan membuat lebih banyak bisa dikalikan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 3 liter air dan Bordex 1 dan petroganik sekitar 1 on ya teman-teman, bisa dikalikan nantinya. Dan di sini saya selanjutnya memakai micin ya teman-teman, MSG, mau merek apa saja tidak apa salah, tidak apa-apa, mau Miwon mau Ajinomoto, yang penting memakai micin ya teman-teman. Dan micin ini untuk merangsang pertumbuhan bunga ya teman-teman, dan sekaligus merangsang pertumbuhan dahan ya teman-teman. Dan tidak usah banyak-banyak, di sini saya hanya memakai 1 sendok makan saja. Kalau terlalu banyak memakai MSG nantinya bunganya bisa rontok dan tidak bagus ya teman-teman. Dan untuk pohon yang lain nantinya bunganya atau buahnya bisa hampa ya teman-teman, tidak bagus kalau kebanyakan memakai MSG. Dan cukup 1 sendok makan saja untuk 1 liter atau untuk 3 liter air ya maaf teman-teman. Untuk 3 liter air cukup 1 sendok makan saja. Dan kalau dikira pupuk petroganik ini sudah hancur ya teman-teman, dan nantinya bisa dilarutkan atau bisa dicampurkan dengan 3 liter air tadi ya teman-teman, untuk nantinya bisa diaplikasikan dan ke pohon-pohon yang ada di kebun teman-teman semuanya. Dan maaf ya teman-teman, bukan maksud saya menggurui kepada teman-teman, kepada senior-senior saya. Dan mari kita sama belajar untuk meracik pupuk ya teman-teman. Dan ini adalah pengalaman yang sudah saya buktikan, yang sudah saya terapkan ke pohon-pohon yang ada di kebun saya. Dan kalau dikira sudah hancur pupuk petroganik ini, lalu disatukan atau dicampurkan ke dalam bahan-bahan yang sudah saya campurkan sebelumnya teman-teman ke dalam 3 liter air ini, dan lalu dikocek biar nanti semuanya bisa larut, semuanya bisa hancur ya teman-teman. Dan kalau sudah jadi seperti ini, jangan langsung diaplikasikan ke pohon-pohon ya teman-teman, harus disimpan dulu sekitar 2 minggu untuk difermentasi ya teman-teman. Sekitar 2 minggu saja sudah cukup. Dan nantinya 3 liter air ini bisa dicampurkan dengan 10 liter air ya teman-teman. Dan untuk penyimpanannya bisa disimpan di dalam botol, di dalam jeligen, atau di dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Dan ini bisa ditutup dengan kain, dengan karung sebelum diaplikasikan. Dan pengaplikasiannya nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali ya teman-teman ke pohon yang ada di kebun teman-teman semuanya.